Pernahkah kamu merasa hidup gini-gini aja? Merasa sudah kerja keras banting tulang, tapi kok rasanya rezeki serat, utang malah makin numpuk, dan impian rasanya makin jauh? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan pada seberapa keras kamu bekerja, tapi ada pada pola pikir atau mindset kamu. Tanpa kita sadari, ada beberapa pola pikir beracun yang terus-menerus menjebak kita dalam lingkaran kemiskinan. Hari ini, kita akan bongkar tuntas pola-pola pikir ini dan belajar cara menghapusnya agar kita bisa membuka pintu rezeki yang lebih lebar. Pola pikir pertama yang harus kita buang jauh-jauh adalah menyalahkan keadaan. Aku miskin karena lahir dari keluarga biasa aja. Gajiku kecil karena bosku pelit. Usahaku gagal karena pemerintah nggak mendukung. Familiar dengan kalimat-kalimat ini? Menyalahkan orang lain atau situasi eksternal memang terasa lebih mudah. Rasanya beban di pundak kita jadi ringan karena kita melempar tanggung jawab ke pihak lain. Tapi sadar nggak, kebiasaan ini justru membuat kita jadi pasif. Kita jadi merasa tidak punya kekuatan untuk mengubah nasib. Padahal, kitalah kapten dari kapal kehidupan kita sendiri. Daripada menyalahkan angin dan ombak, kenapa tidak belajar cara mengendalikan kemudi dengan lebih baik? Mulai sekarang, ganti kalimat menyalahkan dengan kalimat yang memberdayakan. Misalnya daripada bilang, aku nggak bisa nabung karena gajiku kecil, coba ubah jadi, bagaimana caranya dengan gajiku sekarang, aku bisa mulai menyisihkan sedikit demi sedikit. Perubahan kecil dalam kalimat ini akan mengubah fokusmu dari masalah menjadi solusi. Selanjutnya, pola pikir kedua yang sangat berbahaya adalah rasa takut berlebihan untuk mengambil resiko. Orang dengan mindset miskin seringkali melihat resiko sebagai monster yang harus dihindari. Mereka lebih memilih zona nyaman yang aman, tapi tidak berkembang, daripada mencoba sesuatu yang baru yang punya potensi keuntungan lebih besar. Ngapain buka usaha? Nanti kalau rugi gimana? Jangan investasi, nanti uangnya hilang. Ketakutan ini wajar, tapi jika berlebihan, ia akan melumpuhkan. Coba kita lihat orang-orang sukses. Apakah mereka tidak pernah gagal? Tentu saja pernah. Bedanya, mereka melihat resiko bukan sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari permainan. Mereka menghitung resikonya, bukan menghindarinya. Mulailah dari hal kecil. Coba investasikan sejumlah kecil uang yang kamu siap kehilangan. Atau coba tawarkan ide baru di tempat kerja. Anggap saja ini latihan untuk otot keberanianmu. Semakin sering dilatih, semakin kuat otot itu, dan semakin siap kamu menghadapi resiko yang lebih besar untuk hasil yang lebih besar pula. Pola pikir ketiga, merasa tidak pantas untuk jadi kaya. Ini seringkali tidak kita sadari, tapi tertanam jauh di alam bawah sadar. Mungkin karena dari kecil kita sering mendengar ucapan seperti uang itu sumber kejahatan, atau orang kaya itu sombong dan serakah. Akibatnya, kita jadi punya keyakinan negatif tentang kekayaan. Secara tidak sadar, kita menolak uang dan kesempatan yang datang karena kita merasa tidak layak atau takut menjadi orang jahat jika punya banyak uang. Ini namanya sabotase diri. Kamu harus sadar bahwa uang itu netral. Uang di tangan orang baik akan menjadi alat untuk kebaikan. Kamu pantas untuk hidup berkecukupan. Kamu pantas untuk mewujudkan mimpimu. Dan kamu pantas untuk membantu lebih banyak orang dengan sumber daya yang kamu miliki. Coba tuliskan afirmasi positif setiap hari. Saya pantas menerima kelimpahan. Uang datang kepada saya dengan mudah dan menyenangkan. Mungkin terdengar konyol pada awalnya, tapi ini adalah cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Pola pikir keempat adalah mentalitas instan. Ingin cepat kaya tanpa proses. Tergiur dengan skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan ribuan persen dalam semalam. Mudah terpengaruh ajakan pinjaman online ilegal yang kelihatannya gampang, padahal bunganya mencekik. Ini adalah jebakan Batman yang paling sering membuat orang terperosok lebih dalam. Ingat, tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh pembelajaran. Membangun kekayaan itu seperti menanam pohon durian, bukan menanam tauge. Kamu harus merawat bibitnya, menyiramnya setiap hari, memberinya pupuk, dan sabar menunggu bertahun-tahun sampai akhirnya bisa menikmati buahnya yang lezat. Fokuslah pada proses membangun fondasi keuangan yang kuat. Belajar tentang manajemen keuangan, belajar tentang investasi yang benar, dan terus tingkatkan keahlianmu agar nilaimu di pasar kerja semakin tinggi. Jangan tergiur jalan pintas yang menyesatkan. Pola pikir kelima yang harus dibuang adalah iri dan membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Kita buka Instagram, lihat teman pamer mobil baru. Buka TikTok, lihat influencer liburan ke luar negeri. Apa yang kita rasakan?
Seringkali rasa iri, cemburu, dan merasa hidup kita paling menyedihkan. Kebiasaan ini sangat menguras energi positif kita. Kita jadi sibuk mengurusi hidup orang lain sampai lupa mengurusi hidup kita sendiri. Ingat, apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanya panggung depannya saja. Kita tidak pernah tahu perjuangan dan pengorbanan di balik panggung itu. Daripada iri, kenapa tidak kita jadikan inspirasi? Kalau teman bisa beli mobil baru, coba cari tahu, gimana ya caranya dia bisa sampai di titik itu? Ubah rasa iri menjadi rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar. Fokuslah pada progres dirimu sendiri, sekecil apapun itu. Hari ini bisa menabung Rp1.000 lebih banyak dari kemarin, itu sudah sebuah kemenangan. Rayakan setiap pencapaian kecilmu. Pola pikir keenam, dan ini sangat penting, adalah berhenti belajar. Merasa sudah tahu segalanya. Merasa cara yang selama ini dilakukan sudah paling benar, padahal hasilnya tidak membawa kemana-mana. Orang dengan mindset miskin cenderung malas untuk mengupgrade diri. Mereka enggan baca buku, ikut seminar, atau belajar skill baru karena dianggap buang-buang waktu dan uang. Padahal investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Dunia terus berubah, teknologi terus berkembang. Jika kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal dan tergilas oleh zaman. Ilmu dan keahlian adalah aset yang tidak akan pernah bisa dicuri orang. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak peluang yang bisa kamu ambil. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Sisihkan waktu dan sedikit uangmu untuk membeli buku, ikut kursus online, atau sekedar menonton video-video edukatif seperti ini. Jadi, bagaimana cara memulainya? Pertama, sadari dan akui dulu bahwa kamu mungkin memiliki satu atau beberapa pola pikir ini. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kedua, setiap kali pikiran negatif itu muncul, langsung tangkap dan lawan dengan pikiran positif yang memberdayakan. Ini seperti melatih otot di gym, butuh konsistensi. Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya mindset positif dan bertumbuh. Lingkungan sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Keempat, mulai ambil tindakan nyata sekecil apapun itu. Jangan hanya dipikirkan, tapi lakukan. Menghapus pola pikir miskin dan membangun mindset kaya bukanlah proses semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang butuh komitmen dan kesabaran. Tapi percayalah, usaha yang kamu lakukan hari ini akan membentuk masa depan finansialmu yang jauh lebih cerah. Kamu punya kekuatan untuk mengubah nasibmu. Mulailah dari mengubah apa yang ada di dalam kepalamu.